Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Saya selalu mendoakan Anda semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan apapun situasi yang sedang kita hadapi, kita tetap diberikan kekuatan. Mari kita memulai hidup kita hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Berkat Tuhan selalu menyertai Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, akhir-akhir ini terjadi begitu banyak musibah atau bencana alam. Kita baru merayakan kebangkitan Tuhan, setelah itu kita mendengar bahwa ada bencana alam yang terjadi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Juga terjadinya gempa bumi, banyak sekali pergumulan dan persoalan yang terjadi. Lalu orang mulai bertanya-tanya, "Di manakah Engkau, Tuhan? Di manakah Engkau ketika kami datang setia kepadamu, tapi kami masih mengalami begitu banyak tantangan dan cobaan dalam kehidupan kami?" Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, cobaan demi cobaan yang kita alami dalam kehidupan kita kadang menyakitkan, kadang membuat kita merasa terpuruk dalam kehidupan ini. Tapi percayalah, Kristus sudah bangkit. Dan Dia sudah membayar kita dengan darah yang paling mahal. Maka mungkin saat ini Anda sedang mengalami bencana alam yang membuat Anda sangat menderita. Atau krisis dalam panggilan hidupmu. Atau bencana-bencana atau krisis-krisis yang lain yang terjadi dalam hidupmu. Pertanyaannya, apakah Tuhan meninggalkan Anda dan saya? Tidak demikian, Bapak, Ibu. Dia selalu ada. Maka kalau kita mau jujur, kita mau melihat kehadiran Tuhan di balik setiap peristiwa yang menyakitkan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di balik penderitaan itu yang merupakan tanda kehadiran Allah bagi kita. Di balik kesedihan, ada orang yang menghibur kita. Di balik kemiskinan, kemelaratan, kelaparan, ada orang yang mengulurkan tangannya untuk membantu dan menolong kita. Di balik setiap kesedihan kita, ada orang yang datang menghibur kita.
Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Itu tanda-tanda kehadiran Allah yang tidak akan pernah melupakan Anda dan saya di balik setiap pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Ada orang yang bertanya, "Pastor, saya juga bergumul dengan pasangan hidup saya akhir-akhir ini." Pada saat itulah kesetiaan janji perkawinan Anda diuji. Apakah Anda mau tetap setia dengan mengatakan, "Saya akan setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat maupun sakit"? Apakah kata-kata itu lalu menguatkan kita kembali untuk tetap bertahan? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua di balik peristiwa-peristiwa penderitaan ini, kita sudah dilahirkan kembali lewat pembaptisan yang kita terima. Pada malam pesta kebangkitan Tuhan, kita membaharui janji baptis kita. Kita diingatkan kembali akan janji-janji kita sebagai pengikut Kristus. Dan hendaknya kita dilahirkan kembali untuk mengingat bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita di balik setiap pergumulan hidup kita. Kita juga diingatkan untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan jahat, keinginan-keinginan daging yang kadang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sebagai orang yang sudah dibaptis, kita semua sudah mengetahui misteri ini. Apa yang harus kita lakukan ialah hidup dalam roh dan kebenaran. Hidup dalam sabda Tuhan yang kita dengar setiap hari. Kita diingatkan untuk membuka diri kepada Roh Kudus, agar membiarkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan meneguhkan iman kita di balik setiap sakit, penderitaan, bencana alam yang kita alami, Bapak Ibu. Saya sangat tersentuh. Begitu banyak orang yang menolong masyarakat di Flores Timur. Apapun golongannya, semua orang berlomba-lomba memberikan kebaikan untuk menolong saudara-saudaranya yang sedang menderita. Sekali lagi, menolong mereka tidak hanya dengan harta, tapi kita juga harus mendoakan mereka agar mereka diteguhkan, agar mereka juga dikaruniai rahmat, kesabaran, dan ketabahan di balik setiap pergumulan dan penderitaan yang mereka alami. Pasangan-pasangan hidup yang saat ini, pasutri yang sedang mengalami pergumulan dalam perkawinan, yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai Anda. Berjuanglah untuk kembali memperbaiki hubungan Anda. Bukalah dirimu, mendengarkan pasanganmu, agar kalian tidak saling menyakiti terus-menerus, tapi saling memaafkan satu sama lain. Bukti bahwa Anda bangkit bersama Kristus. Bukan Anda terus-terus menyakiti orang lain, berarti kita belum bangkit, Bapak Ibu. Mari saya mengajak Anda semua, kita harus dilahirkan kembali dalam roh. Kita harus membiarkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan selalu membimbing kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Bapa kita dalam kerajaan surga. Maka mari kita berjuang membuka diri kita. Kita biarkan Tuhan mengubah hidup kita. Yang saat ini sedang bergumul dengan pasangan hidupmu, bukalah hatimu untuk saling memaafkan satu sama lain, saling memahami satu sama lain, saling memberi ampun satu sama lain, agar keluargamu bertahan. Yang saat ini sedang mengalami bencana alam, percayalah, di balik setiap penderitaan, pasti ada sesuatu yang baik yang kita pelajari dalam kehidupan kita. Lihatlah, di balik semua pergumulanmu dalam bencana alam ini, karya Tuhan sungguh hadir menemani Anda dalam setiap penderitaanmu. Kita juga mendoakan jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia akibat bencana alam. Semoga mereka diampuni dosa-dosanya, dan mereka boleh mendoakan kita dari surga, agar kita juga kelak boleh mengalami kebahagiaan bersama mereka dalam kerajaan surga.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Pertanyaan buat kita renungkan hari ini. Apakah kita semua berani membiarkan hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus? Kita mau bangkit, Bapak Ibu. Kita mau berjalan mengiringi Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan baik, lalu meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru dengan bangkit bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita diteguhkan, kita percaya Bapak Ibu, bahwa Tuhan hadir dalam setiap pergumulan dan penderitaan kita. Apapun perasaanmu akhir-akhir ini, persembahkan itu semua kepada Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan belas kasih, Engkau membuka pintu kerajaan surga bagi semua orang yang mau untuk lahir kembali dalam air dan Roh Kudus. Bantulah kami, agar kami juga mampu membuka diri kami, agar kami semua sudah mengetahui misteri ini. Apa yang harus kami lakukan ialah hidup dalam roh dan kebenaran. Kami diingatkan untuk membuka diri kepada Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus berkarya dan membimbing langkah laku hidup kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami selalu mengikuti kehendak-Mu, agar kami selalu datang kepadamu, agar iman kami ditambahkan. Bantulah kami yang berdosa ini Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, kalau kami sering melupakan Engkau dalam kehidupan kami. Semoga kami selalu siap sedia untuk ikut bangkit bersama dengan Engkau. Berkatilah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita karena bencana alam. Bantulah mereka Tuhan. Hiburlah mereka melalui orang-orang yang Engkau utus sendiri Tuhan. Biarlah mereka tetap setia pada iman mereka dan melihat kehadiran-Mu dalam setiap pribadi yang datang membantu mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.